Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa maupun yang ada di rumah ataupun yang sedang ada di perjalanan yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Ari Susanto. Kita ketemu lagi di pembahasan atau ngebahas coding ICD alias ngebakod. Tulisannya ngebacot ya, cuman memang ngebakod atau ngebahas coding ICD. Pembahasan kita pada hari ini akan membahas tips and trick lagi mengenai kode neoplasma ya. Jadi kebetulan kode neoplasma ini itu menentukan kode neoplasma ganas dan jinak. Loh, kenapa kok yang melatar belakangi ini menjadi dibahas? Jadi sekitar 2 minggu yang lalu itu memang ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya bahwa kira-kira bagaimana sih menentukan satu neoplasma itu ganas atau jinak ya. Ini yang melatar belakangi kenapa kita membahas. Ini ada tips and trick sebetulnya di dalam kode ICD 10 neoplasma yang nantinya juga bagi mahasiswa ini bisa menjadi catatan penting bagaimana sih tips and trick di dalam mengkode neoplasma. Ini bahasan pertama karena pertanyaannya adalah dimulai dari webinar yang dilaksanakan 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kebetulan ini membahas mengenai coding is fun ya. Saya soroti kebetulan di sini ada beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan yang memang dibahas di dalamnya adalah katanya ini dari akun Ebi aja, ada tips nggak dari Pak Aris terkait pengkodean neoplasma, karena sering kali kita kesulitan untuk menentukan apa dia benign, malignan, dan sebagainya. Terima kasih untuk penjelasannya. Bahas pada hari ini bahwa apa sih yang membedakan satu neoplasma itu dia ganas kodenya, dia jinak, kemudian dia yang lain-lain, misalnya neoplasma itu jenisnya apa saja sih? Ya, terutama di dalam ICD-10 ya. Di dalam ICD-10 kebetulan neoplasma ada berbagai macam jenisnya ya, terutama nanti bicara soal kodenya ya. Kode neoplasmanya sudah dibedakan di ICD-10, sudah diklasifikasikan ya, terutama yang saat ini masih kita gunakan untuk rumah sakit pada khususnya ya, ICD-10 edisi 2010. Di 2010 itu masih muncul nanti yang namanya morfologi neoplasma ya. Tips and trick nantinya ya, tips and trick ini terutama pada saat kita mencari mudahnya gitu ya, bagaimana sih. Nah, sebelum ke sana kita juga harus kenali dulu ya, kita harus kenali dulu istilah yang ada di dalam pengkodean neoplasma. Saya sebut ini istilahnya wajib tahu ya, wajib tahu. Kalau kita mungkin sering dengar ya, ada topografi. Topografi ini kan berkaitan dengan anatominya, dengan letaknya ada di mana ya, neoplasma ini letaknya ada di mana, otomatis berkaitan dengan anatomi tempat dia tumbuh atau dia berasal ya, topografi. Kemudian histologi berarti kan strukturnya, struktur dari tubuhnya, alias nanti ini mengarahkan kita bahwa satu neoplasma dia punya histologi, dan histologi ini sendiri nanti dia punya nama kan gitu ya. Misalnya neoplasma ganas jenis karsinoma, nah maka si karsinoma itu bisa disebut histologi tadi ya. Kemudian ada juga istilah morfologi di dalam neoplasma. Nanti juga morfologi ini punya kode tersendiri. Kemudian nanti morfologi biasanya berkaitan dengan behavior. Behavior ini sendiri itu sebetulnya berkaitan dengan sifat. Nah, ini akan dibahas pada hari ini bahwa sifat dari neoplasma ternyata macam-macam. Dan itu nanti kalau dikaitkan dengan coding, maka sifat ini juga nempel pada kode morfologi neoplasma. Nah, akan kita sama-sama kupas ya. Dan satu lagi, kita juga harus kenali nantinya metastase atau metastatik ya. Yang di sini berarti metastase ini adalah apabila satu neoplasma menyebarkan ke topografi yang lain, nah maka dia kategorinya adalah bermetastase. Nah, berarti nanti anak hasil sebarnya itu berarti secondary, kan begitu. Kalau tadi titik tumbuhnya disebutnya primernya, hasil metastase itu disebut neoplasma
sekunder ya. Jadi nanti akan ada muncul istilah ada neoplasma ganas primer, ada neoplasma ganas sekunder. Itu yang ada di dalam coding neoplasma nantinya. Baik, kita akan mulai bahwa di dalam pengkodean nanti kalau kita buka buku ICD-10 terutama di dalam huruf N ya di alphabetical index-nya di huruf N kita langsung sorot ke neoplasma atau neoplasm ya. Di sini kita akan disajikan beberapa kolom. Di sana akan ditemukan ada tabel neoplasma. Ada malignan primary kan gitu ya. Ada malignan secondary itu kolom kedua. Kemudian ada juga in situ. Lalu ada benign dan uncertain or unknown behavior. Jadi, kalau menurut ICD, kebetulan tipe-tipe neoplasma ini dibagi 5. Ada ganas primer, gitu ya. Ada ganas, tapi ganasnya dibagi lagi ya. Ada in situ, ada jinak atau benign, dan memang tidak ditentukan atau tidak diketahui, atau uncertain, atau unknown behavior. Ya. Ganas sendiri itu ada primer dan sekunder. Ini di dalam pengodean neoplasma. Uniknya seperti itu nantinya. Ya. Nah, karena tadi menyinggung soal morfologi neoplasma, dia juga mempunyai struktur kodenya, yaitu ada kode M di depannya yang saya tandai warna merah, huruf M ini menandakan kode prefix dari kode morfologi. Kemudian yang tengahnya ini yang angka ada 8000, 8010 ini hanya contoh saja. Itulah yang tadi disebut histologi. Jadi kan tadi neoplasma punya histologi. Ya, ada strukturnya. Dan kode M8000 ini berarti punya nama-nama, kan begitu ya, punya nama-nama yang berbeda. Ada karsinoma mungkin, ada adenoma mungkin, nanti di sananya ada klasifikasi tersendiri. Dan nanti biasanya struktur kode neoplasma itu dipisah, ada garis miring. Setelah garis miring, itu menunjukkan behavior. Yang warna biru ini behavior atau sifat. Sifat yang barusan dibahas. Oh, ada ganas primer, ada ganas sekunder, kemudian ada in situ kan, ada jinak, kemudian uncertain. Nah, ini dia yang menjadi struktur kode morfologi of neoplasma. Juga tentunya nanti kita juga mesti tahu. Nah, ini hanya ala-ala Aris saja ya. Tapi kalau kita mau mencari kode neoplasma, ada nggak sih tips and triknya di dalam pengkodean neoplasma? Nah, selain yang tadi istilahnya harus dipahami, ada 4 nih ya. Ada 4 langkah jitu mencari kode neoplasma. Yang pertama, kita pertama kali cari histologi neoplasmanya dulu. Ya, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kemudian jangan lupa dicatat kode morfologinya. Tadi misalnya nanti kita mencari satu histologi, kemudian di samping istilah histologi tadi itu ada kode morfologi muncul M sekian sekian garis miring sekian. Ya, itu dicatat terlebih dahulu. Kemudian nanti kita cari juga ke tabel neoplasma jika perlu. Loh, kenapa jika perlu? Karena nanti ada beberapa neoplasma yang memang unik. Unik itu maksudnya histologinya langsung menunjukkan ada kode morfologinya dan ada kode topografinya. Makanya jika perlu, di situ dicantumkan jika perlu. Jika perlu saja kita cari ke tabel neoplasma. Ya. Kemudian yang terakhir adalah catat kode chapter 2-nya atau yang disebut tadi kode topografi, misalkan C50 atau D24 dan lain sebagainya, diikuti kode morfologi yang sudah tadi kita catat. Ya, nah ini 4 langkah jitu ala Aris Coder gitu ya. Salah satu tips and trick saja. Nah, kemudian misalnya kita memiliki kasus karsinoma abdomen. Bagaimana cara mencarinya? Tentunya dengan langkah-langkah yang tadi bisa kita lakukan ya. Tadi yang pertama adalah cari histologi ya. Histologi dari soal ini apa sih? Karsinomanya atau abdomennya kan begitu ya. Kalau kita lihat di sini ada karsinoma abdomen, maka yang menjadi histologinya adalah yang akan kita cari melalui karsinoma ya. Kemudian langkah kedua, catat kode morfologi kan gitu. Ya, catat kode morfologi. Kalau kita lihat karsinoma ini merupakan histologi. Langkah pertama kan histologinya dicari. Kalau seandainya nanti histologinya keluar adenoma, cari di adenoma di huruf A.
di indeks. Kalau misalkan fibrosarkoma, cari di huruf F kan begitu ya. Kemudian biasanya histologi ini biasanya di sampingnya ada kode M sekian sekian. Nah, ini yang disebut tadi kode morfologi ya. Kode morfologi. Kemudian, nah di sini sebetulnya kalau kita lihat ya, di sana ada see also neoplasm malignant. Dari sini sebetulnya kita secara awam sudah diberitahu oleh ICD bahwa karsinoma ini itu adalah jenis neoplasma yang malignan atau jenis neoplasma yang ganas. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apa sih yang membedakan gitu ya, satu neoplasma itu ganas atau jinak? Nah, ini salah satunya. Oleh ICD sudah diberikan clue. See also neoplasm malignant. Berarti ini diarahkan oleh ICD untuk mencari di tabel neoplasma, nanti di kolom malignan. Begitu ya. Nah, ini kalau diperbesar katanya see also neoplasm malignant. Oh, berarti kita diarahkan untuk mencari di tabel neoplasma di kolom malignan, begitu ya. Kebetulan karena tadi case-nya adalah karsinoma abdomen, maka kita ikuti dulu di ICD-nya ya. Di ICD-nya kebetulan di dalam karsinoma kita lihat strip-strip di bawah ini ya, modifier-nya tidak ada yang menunjukkan karsinoma kemudian abdomen ya, tidak ada yang menunjukkan seperti itu. Sehingga kita harus mencari di tabel neoplasma. Ya, baik. Kita coba ikuti di tabel neoplasma. Ternyata kita akan disodorkan 5 kolom, ya. 5 kolom yang tadi ada malignan primer, malignan sekunder, in situ, benign dan uncertain, kan gitu. Yang akan kita cari adalah di sini di dalam tabel neoplasma kita langsung tentukan topografinya mana. Karena tadi kasusnya adalah karsinoma abdomen, maka topografinya di abdomen. Maka nanti cari melalui neoplasma abdomen, kemudian lihat kan tadi diarahkan ke malignan, kan gitu ya, diarahkan ke malignan, kemudian nanti kita tentukan kodenya C76.2, ini yang disebut dengan kode topografi. Nah, setelah kode topografi ditemukan C76.2, lalu langkah keempat adalah catat kode topografi, diikuti kode morfologi, ya, sehingga pencarian kode untuk karsinoma abdomen itu kode ICD-nya adalah C76.2 dengan M8010-3 ya. Nah, ini untuk kasus karsinoma abdomen. Lalu misalnya kasusnya berubah. Misalnya kita menemukan satu kasus bukan karsinoma tetapi tumor, jenisnya tumor ya. Tumor abdomen. Apakah kode ICD-nya akan sama? Kan begitu pertanyaannya. Nah, seperti tadi langkahnya, 4 langkah jitu tadi. Yang pertama kita tentukan histologinya apa. Kalau di sini ada tumor dan abdomen, maka kita tentukan apakah tumor yang menjadi histologi atau abdomennya, kan begitu. Ternyata di sini kita tentukan di term pencarian di dalam volume 3 itu ada di tumor, ya. Nah, maka kita cari di huruf T, nanti di dalam indeks ada tumor. Tumornya sendiri, kalau menurut ICD, ya, ini histologinya. Kemudian kode M8000-1 ini yang disebut morfologi tumor. Hanya ada hanyanya. Di sini ada garis miring 1. Kalau yang karsinoma tadi itu garis miring 3. Ya. Kalau garis miring 1 ternyata kata-kata di sampingnya itu diarahkan katanya ya, see also neoplasm uncertain behavior. Kalau tadi karsinoma, katanya see also neoplasm malignant. Berarti dari sini kita juga bisa mengetahui dan kita diberi clue oleh ICD bahwa tumor itu jenis neoplasma yang tidak diketahui behaviornya, tidak diketahui sifatnya. Maka kalau ada orang yang menyebutkan tumor, nah itu berarti belum jelas sifatnya. Apakah tumor jinak atau tumor ganas dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan kalau misalnya nanti disebutkan tumor jinak di abdomen. Nah, maka itu akan berbeda lagi, ya. Kita harus sorot dulu ke bawah. Di dalam indeks di sini ada tumor, kemudian lihat ke bawah ada benign. Berarti kalau ingin mencari tumor jinak, ya, maka kita sorot dulu tumor, kemudian ke benign. Ya, di dalam benign ini nanti ada kode morfologi lagi, M8000-0.
Nah, ini perbedaannya yang signifikan. Kalau tadi karsinoma garis miring 3, kemudian kodenya 8010, kalau ini 8000 ya. Dan diarahkan katanya si neoplasm benign. Kita lihat ke perbedaannya. Bisa terlihat bahwa garis miring 3, terus ada garis miring 1, tadi contoh di tumor, dan garis miring 0. Nah, garis miring 3 itu tadi kalau kita lihat di indeks, karsinoma, kemudian kita diarahkan ke tabel neoplasma, lihat yang malignan, kan begitu. See also neoplasm malignant. Sedangkan yang garis miring 1, katanya yang tadi lead termnya tumor, katanya see neoplasm uncertain behavior. Jadi kita lihat yang uncertain. Kemudian ada satu lagi yang garis miring 0. Yang garis miring 0 ini katanya tumor jinak atau benign, diarahkan oleh ICD-nya si neoplasm benign. Berarti dari sini kita coret-coret buku kita sekarang, pada saat nanti cari di indeks ya, supaya lebih mudah pencariannya, kita harus sudah coret-coret bukunya, dan supaya ingat, oh kalau malignan berarti garis miring 3. Kalau nanti malignannya sekunder itu garis miring 6, kan begitu ya. Terus nanti kalau in situ garis miringnya 2. Kalau benign garis miringnya 0, kalau garis miring 1 berarti uncertain atau uncertain garis miringnya 1. Jadi dari indeks tadi, kalau seandainya diarahkan ke kode neoplasma atau ke tabel neoplasma, maka nanti kita lihat garis miringnya kemana nih. Oh, kalau garis miring 0, berarti kita sudah siap-siap di tabel neoplasmanya cari di kolom benign. Kalau garis miring 1, oh berarti uncertain, tidak jelas sifatnya, berarti di kolom 5 atau 3 dan lain sebagainya ya. Jadi ini hanya sekedar tips saja. Jadi dari sekarang sudah mulai dicoret-coret indeksnya ya. Bahwa oh ini kolom untuk garis miring 3, garis miring 6, garis miring 2. Ini juga kita harus cross check ya, bahwa di dalam volume 1 ya, khusus untuk behavior code itu sudah ditentukan kode kategori topografinya ya. Misalnya untuk garis miring 0 itu harus berkode topografi D10 sampai D36. Tidak boleh kodenya C dan lain sebagainya. Sehingga nanti ada fungsi cross check seperti yang tadi kita bahas. Kalau tadi karsinoma abdomen kodenya C76, maka C76 ini dia harus garis miring 3 atau sebaliknya. Kalau garis miring 3 itu salah satu kodenya harus ada C76. Berarti kita bisa lihat lagi nih, garis miring 1 juga sama demikian. Kalau behavior code-nya garis miring 1, maka kodenya harus D37 sampai D48. Sehingga kita bisa cross check apakah tepat atau tidak tepat. Ya, tadi misalnya D10 ya, tetapi garis miringnya 1, oh berarti tidak matching. Karena D10 itu ada di behavior code garis miring 0. Dan seterusnya, INSA itu juga begitu ya. Untuk INSA itu D00 sampai D09 harus garis miring 2. Dan tadi yang kita bahas garis miring 3, itu ternyata garis miring 3 ini harus range-nya C00 sampai C76 dan C80 sampai C96. Dan terakhir itu garis miring 6, ganas tapi sekunder, itu kodenya C77 sampai dengan C79 ya. Nah, dari sini untuk menghasilkan atau membedakan mana neoplasma itu ganas atau jinak, itu bisa ditentukan dari behavior code yang ada di dalam morphology code atau kode morfologi ya. Kalau M8000 garis miring 3 misalnya seperti yang tadi, atau M8010 garis miring 3, oh itu berarti dia jenisnya adalah neoplasma yang ganas. Maka nanti apabila kita mau mencari di tabel neoplasma, maka kita sudah dikasih clue oleh ICD garis miring 3 atau yang tadi tipsnya, bukunya sudah dicoret-coret di dalam indeksnya gitu ya. Kalau malignan primer garis miring 3, malignan sekunder garis miring 6, in situ gitu ya garis miring 2, kemudian benign garis miring 0 dan uncertain garis miring 1 ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini hanya tips and trick yang memang ada request ya. Ada request untuk dibahas bagaimana sih membedakan satu kode neoplasma yang punya sifat masing-masing ya dengan yang lainnya, kan begitu ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.